kurikulum kita sejak level SD, SMP, SMA, S1, S2 dan S3 jenjang pendidikan. Ada kurikulum puasa, ada visi puasa yang tidak tercantum di kurikulum itu. Memang tugas para penceramah untuk menyampaikan. Mengapa kita rela, kita ikhlas, lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari, 13 jam menjelang 14 jam. Seluruh perlengkapan sembako, tadi saya diskusikan dengan Pak Bupati, surplus sembako di Kabupaten Luwu. Begitu Pak Yomen? Berarti betul ada Pak Bupati. Saya bilang tadi, izin Pak Bupati saya akan proses sama Pak Yom sebentar. Surplus atau tidak? Sekarang sudah tanya Pak Yom bilang betul. Bahkan Gorontalo, Ternate, kampung halaman saya Ternate, Taliabu Barat, datang ke sini. Luar biasa. Karena kalau Taliabu Barat, dia pergi ibu kotanya Sofifi, dia keliling Halmahera, pulang sudah habis berat jalan. Sudah berhamburan oleh lomba. Begitu jemaah sekalian. Inilah kita bertetangga, luar biasa. Ini salah satu sifat puasa kita. Nah, di rumah itu Bapak Ibu sekalian, seluruh persediaan sembako itu ada siap, surplus. Mengapa kita tidak mau menyentuh itu di setiap puasa? Ternyata ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib diteladani di bulan puasa ini. Di bulan-bulan lain memang kita diminta oleh Allah untuk meneladani Allah dalam sifat-sifatnya. Tapi terlalu banyak godaan, terlalu banyak tantangan yang kita hadapi. Di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita, mengundang kita, dan istilah saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidangkan dirinya secara total kepada kita sekalian. Untuk satu, berhenti makan, berhenti minum, berhenti tergoda dan terkadang dengan kebutuhan faali, kebutuhan jasmani berupa tidak makan, tidak minum, hanya 13 jam lebih menjelang 14 jam, dan hanya 29 hari dalam satu tahun bagi yang berpuasa 29 hari, dan hanya 30 hari bagi yang berpuasa 30 hari, tidak lebih dari itu. Yang berikut jemaah sekalian, Allah minta kepada yang sudah bersuami beristri, mengizin ibu-ibu, jangan putus. Allah minta kepada mereka yang sudah berpasangan. Kalau saya sudah berpasangan, yang ABG waspada ente. Yang berpasangan bersuami istri haram berhubungan bahkan di siang hari puasa. Kalau berani mereka lakukan hubungan itu, mohon maaf sekali sekalian. Ini hukum, dijelaskan apa adanya. Tidak ada hubungannya dengan bahasa-bahasa. Kalau mereka berani berhubungan, maka mereka itu harus menebus kafarah, denda yang berat sekali, tak terbayangkan. Puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh ada celah. Jadi kalau dia puasa 3 bulan 1 bulan 60 hari total, tidak boleh berhenti. Karena dia harbatan, dia ta'aban capek, dan berhenti 2 hari, sambung lagi. Tidak, kembali dari hari pertama 60 hari. Kalau tidak sanggup berpuasa 60 hari berturut-turut, memberi makan 60 orang fakir miskin. Per orang dia harus mampu menyuguhi memberi makan dia sesuai dengan kebutuhan makan minum dia. Si fakir miskin itu 60 orang. Harus berlaku adil di situ, tak boleh pilih kasih. Jangan ada ponaannya di situ, ada ini dia pilih kasih, tidak boleh. Kalau yang satu makan 3 piring, semuanya makan 3 piring. Jadi berat sekali dendanya Bapak Ibu. Kenapa? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama tadi ditelajani, Allah tidak butuh makan minum. Allah tidak pernah terikat dengan kebutuhan faali itu, kebutuhan makan minum itu, yang menjadi kebutuhan pokok manusia.
Tetapi lihat, pernahkah ada bahasa agama melalui lisan para mubaligh, para ustaz? Apakah ada literasi agama, catatan-catatan, tulisan-tulisan di jurnal, di kitab-kitab, di sumber-sumber bacaan, bahkan dalam Al-Quranul Karim? Apakah ada ayat yang menyatakan bahwa Allah pernah berhenti menjadi Tuhan? Apakah pernah ada ayat yang kita dengar bahwa Allah pernah mati gara-gara kelaparan dan kehausan? Orang Bali dan Kleri, ya. Kata orang Baju, bisa. Tidak ada sama sekali berita itu, jemaah sekalian. Allah hayyun la yamut. Allah hidup selama-lamanya, jemaah sekalian. Dan tidak ada juga berita bahwa ada orang yang wafat meninggal dunia tiap tahun ketika berpuasa. Bahkan dalam beberapa kasus tertentu ada yang mengidap oleh sakit bertahun-tahun karena dia bertekad berpuasa menjalankan perintah Allah dan ingin meneladani Allah yang tidak terikat dengan kebutuhan-kebutuhan ekonomi seperti itu, sehat walafiat. Dalam kasus tertentu, kalau dokter bilang yang puasa itu berbahaya, jangan melawan itu. Karena Allah menyembuhkan juga bergantung informasi ilmu pengetahuan dari orang yang memiliki keahlian untuk itu. Jadi para dokter kesehatan yang menangani kita. Ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Dan ketika kita berusaha untuk menjaga jarak dengan kebutuhan fa'ali tadi, kebutuhan makan dan minum, maka pada saat yang sama